Haleluya, puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Tuhan baik, amin. Saya percaya anugerah Tuhan mempertemukan kita kembali ada di sini. Saya berterima kasih untuk kesekian kali kembali dipercayakan untuk melayani di tempat ini. Dan saya tahu semua tidak terjadi secara kebetulan tapi dalam rancangan Tuhan. Amin. Dan saya tahu setiap kita yang datang ke tempat ini semua dihentar oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk kita dapat menyembah dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Amin. Bahkan lebih daripada itu kita dapat menerima apa yang jadi pesan Tuhan secara spesifik dalam hidup kita. Karena itu hari ini saya mau katakan mari tangkap secara spesifik apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidupmu. Karena hari-hari ini saya mau katakan orang-orang yang menangkap kehendak Tuhan. Dialah orang-orang yang akan dipakai untuk menyatakan terobosan ilahi atas dunia ini. Dimanapun engkau berada engkau butuh terobosan. Engkau gak bisa berbuat apa-apa tanpa tuntunan Tuhan. Ya, kehebatanmu terbatas, kepintaranmu terbatas, aksesmu terbatas, siapapun yang kau andalkan terbatas. Tapi bersama Tuhan kau akan melihat kenyataan kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang di luar batasan, luar pemikiranmu. Semua akan Tuhan manifestasikan dalam hidup. Asalkan engkau mau mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Tidak peduli siapapun, tidak peduli usiamu apa. Tapi saya mau katakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan sementara dibedakan Tuhan di hari-hari ini. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan sedang dibedakan Tuhan hari ini. Saya melihat hal itu. Ada banyak hal yang terjadi hari ini. Kenyataan Tuhan membukakan dalam setiap pelayanan yang dikerjakan. Orang yang gak mau sungguh-sungguh main-main dengan Tuhan. Hari-hari ini mereka sementara ditampi oleh Tuhan. Dan mereka sibuk ya bergumul dengan pergumulannya sendiri. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan sekalipun punya pergumulan. Mereka terus maju. Dan bagaikan terang yang muncul walaupun dalam pergumulan. Itu hebatnya orang-orang percaya. Dan saya mau bilang pergerakan orang-orang benar gak bisa dibendung hari-hari ini. Ya, karena yang gak bisa dibendung bukan kitanya saudara, Tuhannya. Ketika kita mau menyelaraskan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Maka engkau akan melihat hal-hal yang gak pernah diduga. Itu yang firman Tuhan bilang gak pernah terpikirkan, gak pernah timbul dalam hati, gak pernah lihat. Itu yang Tuhan kerjakan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya selalu sampaikan saya tidak datang untuk menggurui saudara. Saya tidak datang merasa lebih hebat dari saudara. Ya, sama-sama kita mau sharing. Kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Karena setiap kita butuh tuntunan Tuhan. Tidak ada yang hebat cuma Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ke-5. Ayat yang ke-13. Ya, Galatia 5 ayat 13. Ya, kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Ya, di slide aja itu udah ada catatan sih. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat kita semua, sudah boleh kalau bisa kebaca bisa baca di depan. Ya, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah orang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Berapa banyak saudara yang sudah dimerdekakan? Amin. Ya, negeri kita merdeka kemarin berapa tahun saudara? 79 tahun. Luar biasa Indonesia. Haleluya. Tetap berdoa buat negeri kita. Amin. Tetap berdoa yang terbaik buat negeri kita. Amin. Karena pemimpin kita terbatas, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan terbatas. Saya cuma bilang saya mengawal bangsa ini hanya dengan doa. Karena yang saya percaya doa orang-orang benar, besar kuasanya. Apapun modus, apapun bentuk pemikiran-pemikiran orang yang mau menghancurkan bangsa ini. Saya mau katakan ketika orang-orang percaya bergandeng tangan di satu dalam doa. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Karena yang saya tahu rancangan Tuhan atas Indonesia sempurna adanya. Bahkan akan kebangkitan gereja itu akan terjadi atas negeri ini. Kebangkitan kebangunan rohani itu akan terjadi. Waktunya akan tiba. Di mana saudara? Ketika masa kondisi kelam dan pekat itu terjadi. Maka akan muncul terang kemuliaan Tuhan. Gereja Tuhan akan dimunculkan. Dengan cara apa? Penampian terjadi. Karena itu sedang goncangan sedang terjadi di gereja apa? Untuk memunculkan orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah disitulah terang kemuliaan akan muncul. Ya, nubuatan kitab Yoel yang selalu saya bilang di sini. Ya, akan muncul ya generasi yang akan menuntaskan. Tapi dalam kondisi kelam dan pekat. Saya berharap dan saya berdoa saudara ada di sana. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena itu saya bilang datang ke gereja jangan cuma kasih panas bangku gereja.
Ya, jangan cuma datang cuma karena di setel, kalau nggak enak aja itu saudara gagal jadi seorang penyembah. Kita semuanya adalah penyembah. Amin. Coba boleh lihat samping kiri, samping kanan. Lihat dia penyembah loh. Penyembah itu tidak akan teruli dengan apapun. Setuju katakan amin. Ya, karena penyembah bukan profesi, penyembah itu harus diremukan. Kita nggak akan berhasil menjadi seorang penyembah tanpa diremukan. Proses peremukan itu mahal saudara. Nggak gampang diremukan oleh Tuhan. Ya, menjadi hamba Tuhan gampang, kita belajar teologi langsung gampang berteori. Tapi untuk proses demi proses untuk kita jalani sangat sulit saudara. Ya, mengkhotbahkan apa yang kita hidupi itu sulit saudara. Ya, ya. Kita sedang, kalau di sini saya cuma bisa berteori gampang sekali, apalagi sering berkhotbah di mana-mana gampang sekali saudara. Tapi bentukan Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kami. Dan saya melihat kenyataan Tuhan bela dan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Sampai hari ini penyediaan Tuhan yang begitu luar biasa terjadi. Manifestasi yang Tuhan kerjakan di pelayanan bukan hebatnya kami, tapi karena Tuhan. Kami hanya bilang Tuhan ini aku, utuslah aku Tuhan. Ya, ketika diutus dia bentuk, dia persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nggak gampang pembentukan itu. Ya, generasi yang hebat tidak dilahirkan tapi dibentuk. Setuju katakan amin. Orang yang hebat itu tidak dilahirkan tapi dibentuk. Ya, bersukacitalah engkau ketika dibentuk. Karena perspektif kita melihat pembentukan Tuhan jangan salah. Ya, kita minta Tuhan uji aku, bentuk aku, utus aku. Ketika pembentukan itu datang kita komplain, kok Tuhan seperti ini? Padahal Tuhan sedang melatih daya juang kita. Tuhan melatih kekuatan kita. Untuk apa? Untuk pertarungan yang lebih besar lagi. Yang setuju katakan amin. Kadang-kala karena kita gak mampu lihat, akhirnya kita komplain duluan. Belajar untuk next level sudah. Ya, saya tahu itu berat, tapi saya memilih jalan itu. Itu beda. Yang setuju katakan amin. Saudara akan dibawa ke dalam kedewasaan kalau punya perspektif yang seperti itu. Saudara nggak akan jadi generasi yang saya bilang generasi stroberi. Sekarang kan Gen Z identik dengan generasi stroberi saudara ya. Ya pinter, punya kapasitas. Tapi mentalitas bobrok. Sorry ya generasi ya, karena salah satu anak saya itu saudara ya kan. Karena di generasi Z, Gen Z saudara ya. Ya saya kalau pelayanan di kantor saudara bilang kan. Ya baru 2-3 hari kena bentakan sedikit tiba-tiba menghilang. Ciut saudara. Ya karena saya sering ke pelayanan dia di marketplace di kan. Karena begitu. Tapi bukan salahnya ada di mana? Mentalitas. Karena itu saya bilang pikiran yang gak kuat kasih firman. Kalau di jemaat yang gampang muntaber, gampang tersinggung. Yang muntaber tahu toh? Menurut tanpa berita toh? Ya gampang tersinggung. Apa suka banyak hal lah sudah. Sombong. Ya. Gampang takut, gampang khawatir. Itu pikirannya lemah saudara. Ya, sama kayak saya sering asam lambung naik. Karena suka ngopi saudara. Kadang suka lupa makan. Tapi saya mau katakan begini saudara. Bahwa kadangkala kekristenan jadi lemah karena apa? Pikiran kita gak kuat. Karena itu kekristenan selalu bicara tentang identik pembaruan budi. Pembaruan pemikiran. Untuk kita punya perspektif yang benar tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita kenal Tuhan, punya perspektif yang benar akan Tuhan. Kita gak akan salah kaprah. Dengan setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita jalani. Amin. Ya karena itu true apa saudara? Freedom. Ya. Kebebasan yang sejati. Saudara sudah dibebaskan? Ya. Kebenaran telah memerdekakan saya dan saudara. Bukan apa saudara? Oleh Yesus Kristus. Tapi kebenaran Yesus Kristus bukan berarti bebas untuk melakukan segalanya. Haleluya. Amin. Kita dibebaskan untuk apa tujuan Tuhan? Ini. Kita ini sebenarnya ditentukan untuk binasa. Tapi dibayar oleh darah Yesus. Artinya otomatis kita sudah dibeli. Kalau kita sudah dibeli suka-suka yang punya barang dong. Amin. Ya, artinya apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang harus kita kerjakan. Untung Tuhan kita hebat. Dia memberikan free will itu. Tapi manusianya yang kurang tahu diri saudara. Diberi kebebasan. Diselamatkan dari dosa. Karena ada free will. Pakai free will itu menyakiti hati Tuhan. Belajarlah menghargai Tuhan. Ya, belajarlah respect dengan apa yang telah Tuhan buat atas hidupmu. Karena segala sesuatu yang Tuhan telah buat di dunia ini lewat pengorbanan itu sangat dihargai loh. Dia memberi anaknya yang tunggal. Untuk saya dan saudara. Ya men? Jangan main-main dengan keselamatan yang Tuhan beri. Itu sangat serius. Bukti keseriusannya dia datang sendiri ke dunia ini. Haleluya. Amin. Ya kadang-kala orang Kristen kan, kalau orang Manado bilang caparuni banget kan. Kurang ajar banget kamu. Ya kan, udah tahu-tahu diselamat, suka berontak, suka melakukan hal yang jahat.
Giliran perlu minta ampun. Sampai jerit-jerit, Tuhan kalau Tuhan tidak biar, Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak jawab, saya tinggalin Tuhan. Kalau Tuhan jawab, ya silakan. Udah bersyukur diselamatkan. Kalau Tuhan bilang ngomong seperti saya mungkin, ya udah mau keluar. Emang bisa? Jangan ya dek. Haleluya. Ya. Saudara harus pahami benar-benar kehendak Tuhan. Hari-hari ini saya mau katakan, kita telah dibebaskan. Kebebasan yang sejati. Artinya begini. Kebebasan yang Tuhan beri, ada tujuan Tuhan di dalamnya. Yang harus mampu kita lihat sebagai gereja yang telah ditebus. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Tuhan membebaskan saya dan Sarah untuk maksud tujuan kerajaan Tuhan harus ditegakkan atas dunia ini. Kenapa? Ketika nubuatan kedatangan Yesus, Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Yesus membawa sistem itu kembali kepada dunia yang hilang, yang berdosa ini. Untuk memberi apa? Kebebasan yang seutuhnya itu. Yang setuju katakan amin. Bebas dari segala kutuk. Apa sih yang kita bisa buat? Ini kebebasan yang sangat luar biasa. Yang bahasanya begini, yang mustahil menjadi mungkin. Sama-sama katakan. Yang mustahil menjadi mungkin. Apanya yang mustahil? Mustahil kita diselamatkan. Mustahil kita bisa selamat. Mau upaya manusia, kekayaan, apa yang bisa saudara buat, kepintaran dan segala hal yang saudara bisa buat. Tidak bisa membawa engkau selamat. Itu mustahil. Tapi oleh karya penebusannya di kayu salib, segala sesuatu yang mustahil dijadikan mungkin. Setuju katakan amin. Amin. Mustahil, itu yang Tuhan maksud bahwa segala sesuatu yang mustahil kita selamat kok. Karena itu kalau ada pemahaman pengajaran bilang ini, karena berbuat baik bisa selamat. Saya bang sorry dulu. Nggak main-main dengan soal itu. Setuju katakan amin. 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 Dia membebaskan kita. Dengan caranya dia mempertaruhkan nyawanya. Reputasinya dirontokkan sebagai Tuhan. Dia datang menjadi serendah-rendahnya. Supaya kita yang rendah ini diangkat oleh Tuhan. Hargai setiap apa yang Tuhan telah buat. Inilah kebebasan sejati yang sesungguhnya. Kebebasan yang sejati adalah ketergantungan kepada Tuhan dan firman-Nya. Kok gak ada aminnya? Ada orang di sini gak? Haleluya. Mentang-mentang pikirnya jam 2, katanya ikut Tuhan bayar harga. Mengiringmu seumur hidup. Baru nahan gantuk dan rasa berat saudara. Haleluya. Saya tidur tadi jam 2 saudara. Habis pelayanan kemarin lumayan sibuk. Dari pagi sampai malam. Tapi tetap bersemangat kok. Tadi habis khotbah saudara. Ini khotbah lagi saudara. Tetap bersemangat toh. Nah, bukan karena mau cari apa saudara. Bukan cari cuan. No. Karena saya tahu saya sedang menyembah siapa. Saya sedang melayani siapa. Secapek-capeknya saudara kalau Jokowi undang gimana saudara? Oh iya keren datang ke istana. Biar lagi capek kalau perlu doping vitamin. Kirang kita datang ke Tuhan. Ini perspektifnya aja loh saudara. Tuhan sih maha baik, cuman kadang-kadang kita kurang ajar aja. Saya tidak marah-marah saudara, tapi saya ingin membuka paradigma kita. Ya? Karena kebanyakan orang Kristen kadang-kadang membiarkan dirinya untuk gak mau dengar hal-hal yang keras. Akhirnya ya, hatinya jadi tumpul, jadi kebal. Dan hati-hati kalau udah jadi kebal. Ya, dengar firman dengan teguran, tidak terbuka terhadap nasihat, tidak terbuka terhadap koreksi itu. Ujung-ujungnya saya mau katakan, sama-sama ada yang setan itu saudara. Haleluya. Amin. Kita telah dibebaskan. Mari punya pengertian yang benar akan Tuhan. Dia sangat serius hari-hari ini. Karena itu orang yang main-main dia menderita sendiri. Saya melihat begitu banyak orang yang gak serius dengan Tuhan. Justru dia habis dan menderita dengan perjalanan hidupnya sendiri. Ya, melayani main-main. Ngeri akhir hidupnya. Karena itu hargai kalau Tuhan beri kesempatan buat hidupmu. Banyak orang pingin. Tapi kalau engkau dipercayakan hari ini, bersyukur di hadapan Tuhan. Bukan karena hebatmu, bukan karena kepintaranmu, tapi cuma karena anugerah Tuhan. Haleluya, amin. Ya, Mount Hermon Church mau tetap maju dalam Tuhan? Mau maju dalam Tuhan? Amin. Ya, kami sedang bangun juga di Kerawang, saudara. Dan hari-hari ini, saudara, ini masih belum terlalu pedas kalau saya bawa firman. Di sana cukup pedas, saudara. Saya bangun itu generasi penuntas. Apa yang gak tuntas di mereka harus dituntaskan. Karena banyak orang ke gereja gak tuntas. Banyak orang ke gereja tapi nggak jadi gereja. Ya, saya harapkan di sini yang datang ke gereja udah jadi gereja yang sesungguhnya. Aminnya sepi Pak. Ya, berat ya jadi gereja yang sesungguhnya. Eklesia dari gelap ke terang.
Apakah itu saudara? Oh, enggak ada ya. Apakah saudara itu? Amin. Amin. Ini saudara. Saudara akan mengalami yang namanya kebebasan sejati. Ketika apa? Pekerjaan firman dan roh itu beroperasi setiap saat dalam hidup. Karena apa? Perlindungan kita, ya perisai kita itu adalah iman. Setuju katakan amin. Efesus 6 apa? Pergunakanlah perisai iman. Yang setuju katakan amin. Iman itu perisai, melindungi kita ketika iblis mau tipu kita. Ada perisai iman, aku percaya Tuhan setia. Aku percaya Tuhan tak tinggalkan. Mungkin vonis sudah bilang kamu mau mati, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Mungkin daganganmu gak laku lagi, ekonomi lu hancur, usahamu udah habis berantakan. Tapi engkau masih punya iman dan iman itu melindungi kamu dari semua intimidasi itu. Dan kau bilang, aku masih punya Tuhan. Satu jalan tertutup, masih ada jalan yang lain yang mampu dibuka oleh Tuhan. Itu iman. Yang setuju katakan amin. Tapi firman Tuhan juga bilang ke Yesaya, waktu ketika mereka sedang makan tiba-tiba dapat serangan. Dan tuh, ya ada suara bilang, minyakilah perisaimu. Hari-hari ini perisai iman harus diminyaki. Saudara punya iman, tapi bicara tentang minyakilah perisaimu. Imanmu itu harus diurapi oleh Tuhan. Bagaimana pengurapan itu terjadi? Hubunganmu dengan Tuhan. Penyembahanmu harus senantiasa terarah kepada Tuhan. Ketika engkau terhubung dengan Bapa, maka ada kuasa Roh Kudus yang akan bekerja. Urapan Tuhan datang, maka imanmu akan hidup, saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Engkau akan bisa melakukan hal yang apapun tipuannya, saudara akan menang. Coba next slide. Dengan cepat. Bagaimana kita dapat mengalami kebebasan sejati di dalam Kristus? Saudara mau mengalami kebebasan yang sejati dalam Kristus? Sederhana kok. Yang pertama, coba. Ya, mengenal siapa Tuhan kita dan mengenal identitas kita dalam Tuhan. Kalau saudara kenal Tuhan, saudara akan tahu cara kerjanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara mengenal pribadi Tuhan, siapa Tuhanmu, engkau akan kenal. Orang kalau kenal Tuhan, dia akan tetap enjoy. Tuhan kok tetap baik. Saya pernah bilang di sini, jangan berkonsentrasi kepada penyediaan Tuhan, sekalipun penyediaan Tuhan itu ada. Tapi konsentrasilah pada kesetiaan Tuhan, dia tetap setia kok. Ya amin. Sekalipun engkau lagi kekurangan hari ini. Sekalipun engkau lagi mungkin dalam masalah hari ini, dia tetap setia kok. Dia tetap setia. Setuju katakan amin. Itu cuma masalah waktu aja. Haleluya. Ya, karena tidak selamanya Tuhan selalu langsung menyediakan. No, kadangkala dia tahan dulu. Untuk melatih kita. Untuk kita punya pengenalan, kita punya perspektif yang benar tentang Tuhan. Hidup ini adalah percobaan, hidup ini adalah latihan. Yang setuju katakan amin. Kita dilatih di dunia ini dengan segala macam. Saya mau bilang dunia tidak baik-baik aja. Ke depan akan lebih berat. Tapi kalau kita punya perspektif yang benar tentang Tuhan, ya kita kenal Tuhan dengan benar. Saudara akan melihat kenyataan kuasa Tuhan terjadi atas hidup. Saudara gak akan jadi orang-orang yang biasa. Cara melayanimu akan jadi melayani yang berbeda. Cara menyembahmu akan berbeda. Karena engkau kenal Tuhanmu. Ketika engkau kenal, engkau juga jadi tahu diri. Ya, kenal Tuhan dan kenal dirimu. Kadang orang cuma tahu sebelah aja, saudara. Ya. Kenali dirimu. Begini, maksud saya begini. Kalau mengenal diri, tahu dong kelemahanmu. Orang kalau gak kenal diri, dia sombong. Dia pikir dia hebat-hebat aja. Ya. Nanti Tuhan izinkan kesandung. Baru teriak-teriak, baru dia tahu ternyata aku lemah. Mendingan kita sadar duluan, setuju katakan amin. Ada banyak orang karya kami, bukan salah saudara, memang ada kasih karunia. Tapi jangan tunggu di situ kok. Jangan tunggu keadaan kok. Nanti udah dari rumah sakit, oh Tuhan ampuni, coba kalau saya iakan dulu melayani Tuhan. Baru bertobat. Coba ketika dengar rendahkan hati. Haleluya. Karena itu yang terjadi hari-hari ini dalam gereja Tuhan. Mari kita rombak paradigma yang salah. Kalau ada yang salah benahi, rendahkan hatimu. Setuju katakan amin. Tidak ada yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Karena itu kalau ada yang salah tatah dalam hidupmu. Kalau ada yang gak benar, buang itu. Tidak perlu urus orang lain, urus dirimu sendiri. Amin. Karena keselamatan itu masing-masing. Saya bilang gereja gak kekurangan potensi. Betul gak? Gereja gak kekurangan kekayaan kok. Gereja gak kekurangan segala sesuatu yang baik. Yang kurang di gereja apa? Ada yang bisa jawab? Kasih jawaban supaya sudah gak ngantuk. Apa yang kurang di gereja? Ada? Gak ada yang kurang ya? Banyak. Kalau banyak satu dong sebutin. Kan gereja gak kekurangan potensi ada. Fasilitas dia penyedia kok. Tuhan penyedia. Amin. Dia Tuhan yang mengadakan segala sesuatu kok. Yang setuju katakan amin. Apa yang kurang di gereja? Apa? Kerendahan hati saudara.
Haleluya. Yang Tuhan marah adalah kesombongan. Orang bisa melayani bisa sombong saudara. Di mimbar bisa sombong. Dan jemaat gak bisa mendeteksi tapi Tuhan gak bisa ditipu. Yang setuju katakan amin. Kerendahan hati adalah bagaimana ketika engkau merendahkan dan berarti engkau menjadi pribadi yang siap dibentuk oleh Tuhan. Seberat apapun dia bilang, ini aku, itu aku Tuhan, bentuk aku. Aku kotor Tuhan. Aku enggak layak di hadapanmu. Kalau kita udah berlagak benar di hadapan Tuhan, Tuhan muak dia. Kita cuma dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita dibenarkan cuma karena anugerah. Karena itu Tuhan membebaskan kita kasih karunia. Kalau sudah tahu tentang esensi ya kebebasan yang Tuhan beri. Betapa luar biasanya saudara akan memuji Tuhan. Betapa kagumnya saudara. Karena enggak terbayarkan. Saudara misalnya saudara hari ini langsung diberi 1 M. Senang enggak? Saya mau tanya. Kayaknya sini saudara enggak butuh uang ya. Keren banget loh jemaat Tuhan ada di sini. Hari ini misalnya saya kasih 1 M. Senang enggak? Keselamatan lebih dari 1 M saudara. Gimana sudah mulai? Kita excited kan cuma lihat tuh itu dasar. Ya Pak masih daging. Rocker juga manusia. Ya kan? Kadang-kala kita berselubung di balik manusia karena nggak mau dirubah, karena nggak mau berubah. Itu bahasa-bahasa yang selalu tiap khotbah saya selalu bilang ini. Karena itu kerjaan banyak orang begini, masih manusia Pak. Iya memang masih manusia, tapi jangan pakai bahasa ini karena dasarnya nggak mau berubah. Di sini enggak ada toh? Tapi di mana-mana banyak. Saya takutkan ngumpul di sini lagi, saudara. Coba lihat samping kiri, samping kanan. Tanya, you enggak? Langsung jadi peristiwa Petrus ketika di sini. Kamu salah satunya. Langsung, bukan saya. Enggak ada yang di sini ya. Oh, saya berdoa dalam nama Yesus. Enggak ada di sini. Saya berdoa orang-orang di sini adalah orang yang mencintai Tuhan. Saya berdoa menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Saya berdoa di rahim pelayanan ini akan lahir orang-orang yang terus mendekat kepada Tuhan. Orang-orang yang terus bergerak ke arah Tuhan. Yang mau mendengar apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Ya, kenali. Yang kedua, next. Memiliki kemampuan untuk melihat rencana Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Saudara harus memiliki kemampuan melihat rencana Tuhan dalam setiap musim. Banyak orang tidak bisa menikmati kebebasan karena nggak mampu lihat rencana Tuhan. Maksudnya begini saudara. Kalau orang tahu rencana Tuhan, mau kayak di badai sekalipun. Mau kayak di pergumulan berat apapun, dia tahu rencana Tuhan indah. Aku tahu Tuhan sedang mempersiapkan saya. Tapi kalau orang nggak mampu lihat, dia bilang Tuhan ini mungkin kehancuranku. Ya, Tuhan aku nggak sanggup lagi. Mungkin ini masalah ini akan membunuh saya. Mungkin ini adalah akhir dari segalanya. Karena nggak mampu lihat. Tapi orang yang mampu melihat, dia akan melihat ini sarana. Ini batu loncatan di mana Tuhan akan membawa aku ke next level. Berapa banyak saudara yang mampu lihat? Kebanyakan orang baru dapat masalah langsung datang. Nggak salah sih cari pendeta. Lebih baik sih daripada cari orang lain saudara kan. Ya. Tapi pun pendeta nggak bisa tolong saudara. Yang bisa tolong cuma Yesus memang. Amin. Haleluya. Nggak salah sih. Baru Pak tolong. Pak. Padahal Tuhan memberi fasilitas. Kepadamu diberikan kuasa. Engkau diberikan akses. Roh Kudus sudah dimanifestasikan atas hidupmu. Salah satu fungsi Roh Kudus adalah menolongmu. Untuk engkau bisa mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Di balik semua proses yang terjadi. Entah engkau dalam suka maupun dalam duka. Yang setuju katakan amin. Mau seberat, musim seberat apapun. Kalau engkau mampu melihat, orang akan enjoy. Banyak orang kan lihat, Pak, aku tahu Bapak banyak pergumulan. Tapi Bapak kok enjoy aja melayani Tuhan. Tetap semangat. Bapak, kayaknya gak ada pergumulan. Ya, karena pergumulan gak akan selesai toh. Ngapain dipikirin? Ya Tuhan tetap ada buat saya. Kita akan tetap enjoy sekalipun punya masalah. Karena kita mampu melihat. Persoalannya hari ini karena gereja gak mampu melihat rencana Tuhan. Akhirnya ketika ada goncangan, ada pemberitaan yang mungkin mengancam, mengintimidasi. Langsung mulai ketar-ketir. Gimana saya ke depan? Gimana keluarga saya? Gimana usaha saya? Gimana masa depan anak-anak saya? Yang belum tentu besok aja selangkah aja kita gak tahu kita masih hidup apa enggak. Haleluya. Mari bangun. Ya, mari bangun hubunganmu. Ketika imanmu terhubung dengan Tuhan. Ya, ketika hatimu terhubung dengan Tuhan, maka engkau diberi kemampuan untuk melihat. Iman itu akses.
Iman itu adalah fasilitas untuk menanggapi Tuhan. Akses yang Tuhan pakai di akhir zaman itu adalah iman. Karena itu ketika Tuhan datang dia begini. Adakah iman di dunia ini? Adakah iman di gereja ini? Enggak ada ya. Sini kali. Adakah iman di gereja ini? Oh ada. Haleluya. Saya takut sudah terbawa. Jangan sampai roh etikus bekerja di tempat ini. Dalam nama Yesus. Ini jam-jam rawan saudara. Saya baru masuk karbo ini saudara. Ya. Biasanya lari ke mata saudara. Haleluya. Tapi saya mau katakan hari-hari ini saudara. Mari punya pandangan. Iman adalah fasilitas. Karena itu aktivasi terus imanmu. Caranya mengaktifasi firman. Pekerjaan firman dan Roh Kudus harus nantiasa beroperasi. Iman hidup. Karena iman timbul oleh karena pendengaran akan firman. Kalau kita baca firman, ketika pikiran kita diisi dengan firman, maka iman kita bangkit. Maka itulah fasilitas yang akan kita pakai untuk menanggapi kehendak Tuhan. Menanggapi rencana Tuhan dalam setiap proses hidupmu. Amin. Kalau sudah mampu, jadi ringan sedikit pelayanan konselingnya. Iya kan? Karena sudah mampu, Pak Hari akan tersenyum dan puji Tuhan jemaat saya jadi dewasa. Jemaat saya semakin maju, semakin kuat. Ya kan? Orang-orang yang datang di Mount Hermon Church itu, jadi orang-orang yang dahsyat. Karena mampu melihat. Karena masing-masing menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Masing-masing terikat dengan Tuhan, mampu melihat. Bebas, jadi sudah gak intimidasi, gak kelihatan sumpah walaupun dalam masalah. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Sekalipun masalah, tapi tetap enjoy. Itulah kebebasan yang Tuhan maksudkan. Sekalipun dalam badai tetap bebas. Badai tidak bisa menekan. Kita nggak akan bisa memposisikan badai di sini. Kita posisikan di bawah. Karena di sini firman. Tempatnya adalah firman. Jangan taruh di sini itu badai. Ya, Krisya aja bilang badai pasti berlalu. Ya kan? Masa kita orang percaya Tuhan bilang kita diberi kuasa untuk menaklukkan badai itu. Kok kita nggak percaya? Kok kita nggak percaya? Kembali kepada hubunganmu dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Next slide. Ya, kebebasan yang sejati itu ya, kemerdekaan yang sesungguhnya. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus, bukan tuntunan kedagingan. Ya sekarang saya mau tanya, hari-harimu dituntun oleh tuntunan roh atau tuntunan kedagingan? Ambisi pribadimu, ambisi kedaginganmu, atau Roh Kudus? Itu aja kok. Kalau ambisi kedagingan kita akan mentok dan mentok. Ada banyak effort yang akan kita keluarkan. Dan ujung-ujungnya akan banyak mentoknya. Depresi, sumpah, khawatir. Gagal lagi. Kalau gak punya daya juang, otomatis cari jalan pintas. Naik ke gedung tinggi dan I believe I can fly. Ya, banyak begitu. Karena gak kuat berjuang, coba pakai kekuatannya. Ketika mentok gak bisa dapat jalan, habislah. Cari jalan pintas. Kita harus dituntun oleh roh. Karena ini begini, kenapa harus dituntun roh? Roh Kudus itu diberikan, bukan tidak ada tujuan. Yesus bilang, saya harus naik ke surga. Supaya roh Tuhan turun atasmu. Untuk apa? Membantu kita, menolong kita. Untuk bisa mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan atas diri kita masing-masing. Karena setiap kita punya agendanya. Yang setuju katakan amin. Roh Kuduslah yang akan memampukan. Mungkin kau bilang, Tuhan aku gak mampu. Itu mustahil tadi. Kembali kepada hal yang mustahil. Yang tak mungkin menjadi mungkin. Karena roh Tuhan ada dalam hidupmu. Kalau dengan kedaginganmu, so pasti gak akan mampu memang. Tapi ketika engkau berserah, Roh Kudus ambil alih. Engkau akan lihat. Engkau akan dituntun Tuhan. Dan engkau akan bilang, ternyata bisa ya. Dan engkau tidak akan memegahkan diri. Karena bilang, semua karena anugerah. Ya, jadi ketika engkau nyanyi tadi, anugerahmu melimpah bagiku. Amin. Beda karena sudah mengalami. Yang setuju katakan amin. Amin. Mau dituntun roh? Taklukkan kedaginganmu. Bagaimana menaklukkan kedaginganmu? Hidupi manusia roh itu. Kasih makan rohmu setiap saat. Di saat engkau masih kasih makan manusia rohmu, terhubung dengan Tuhan. Waktu pribadimu dengan Tuhan. Maka kedaginganmu akan ditekan dan ditekan. Sebaliknya, kalau enggak kasih makan rohmu, dagingmu yang akan muncul. Karena enggak, sudah belum mati nanti kematian daging. Ketika kita udah selesai. Detik kita selesai, maka daging. Jadi enggak heran. Banyak orang melayani,
Banyak orang ke gereja, tapi kadang-kala berontak. Karena manusia rohnya tidak hidup. Yang hidup cuma manusia kedagingannya. Di sini ada ndak? Orang Manado bilang, tas sontong sedikit, tapela besar. Senggol dikit, bacok. Haleluya. Ya. Haleluya. Karena itu manusia roh tidak diaktifkan. Roh Tuhan menuntun hidup kita. Tapi kalau daging kita yang lebih lebih mendominasi. Yang bahayanya diri kita sendiri. Ancamannya adalah maut. Karena upah dosa adalah maut. Saudara gak akan mengalami yang namanya kebebasan seutuhnya. Justru kehancuran yang sesungguhnya. Karena kekal. Amin. Mau mengalami kebebasan yang sesungguhnya? Masih ada slide-nya? Oh puji Tuhan, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan baik. Haleluya. Amin. Saudara mau mengalami Tuhan? Saudara mau mengalami Tuhan lebih lagi. Mau mengalami kebebasan yang sesungguhnya itu? Ya, ini bukan jaminan dari pendeta tapi jaminan dari Tuhan. Haleluya. Keterhubunganmu dengan Tuhan, hatimu yang terarah kepada Tuhan akan membawa engkau untuk menapaki itu, saudara. Jadi dimanapun engkau berada, engkau akan enjoy, engkau akan tetap bebas. Karena Tuhan besertamu. Dimanapun engkau berada, engkau akan melihat kenyataan kuasa Tuhan itu selalu terjadi. Karena apa? Engkau percaya. Engkau terus mengimani dan engkau tahu bahwa Tuhan setia. Dan engkau hidup dengan cara yang benar. Engkau hidup dalam perkenanan Tuhan. Engkau lihat, Tuhan tidak akan menahan berkatnya bagi orang yang benar-benar sungguh. Bagi orang-orang yang tulus dan murni hatinya. Itu Mazmur 80 bilang. Ya, firman Tuhan katakan kita harus benar-benar menjaga hati kita murni di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan pernah menahan kebaikannya. Ya, tanpa saudara minta, tanpa harus klaim-klaim janji Tuhan. Tanpa harus jerit-jerit sama Tuhan. Dia nak menahan kebaikannya. Detik engkau butuh pertolongan, dia beri pertolongan. Ya, detik engkau butuh jalan keluar, dia beri jalan keluar. Tanpa harus saudara tengking-tengking, aku buka jalan terbuka. Mau pakai tongkat Musa sekalipun, kalau saudara gak berkenan di hadapan Tuhan, gak akan jadi. Sampai patah itu tongkat saudara pukul-pukul, gak akan terjadi. Haleluya. Amin. Pokoknya saya mau bilang ini, saya ingatkan, jangan pernah merasa hebat karena engkau berpikir engkau mungkin rajin pelayanan apalagi. Setan tidak pernah takut dengan orang yang rajin pelayanan. Setan tidak pernah takut dengan pendeta yang jago khotbah. Setan tidak pernah takut dengan pendeta yang jam terbang sampai nggak turun-turun, saya mau bilang. Yang terbangnya terlalu tinggi saudara kan. Dia tidak pernah takut. Saya mau bilang ini, Yesus aja baru selesai puasa, dia samperin saudara. Tuhan lo itu. Artinya siapa lo? Ya, Yesus aja yang baru puasa. Orang kalau baru habis puasa gimana Ibu Gembala? Duh kayaknya setan aja di depan ya. Kecil banget juga. Ini Yesus baru selesai puasa saudara. Disamperin. Coba tengok samping kiri samping kanan. Lihat dia. Kasih tahu siapa lo. Biar tahu diri saudara ya. Artinya kita butuh bergantung sama Tuhan. Kita gak bisa luput dari Tuhan. Kita harus bergantung sama Tuhan. Detik engkau jauh dari Tuhan. Setan menunggu waktu yang terbaik. Haleluya. Dia seperti singa yang mengaung-ngaung yang siap menerkammu. Walaupun dia udah ompong tapi cakarnya masih ada. Haleluya. Ya kan? Saudara, singa itu punya cengkeraman yang besar apa? Walaupun dia ompong, aungannya aja udah mengintimidasi saudara. Saudara kalau pernah main ke kebun binatang, aungannya aja itu mengintimidasi saudara. Sekalipun sudah di dalam mobil. Nggak bisa ya. Ya, sekalipun dia ada dalam kurungan saudara. Tetap mengintimidasi. Ingat. Jadi kita gak ada yang hebat. Hebatnya kita kalau Tuhan beserta. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi jangan bangga, jangan sombong pikir kita udah pelayanan. Ini cuma mengingatkan. Saya sih cuma mengingatkan saudara ya. Di sini sih gak ada. Cuma kan nanti next saudara di bawah next level naik. Karena orang kalau udah di bawah naik kan lupa. Lupa tuh di perjalanan dari bawah kan. Dia lupa, jadi lupa diri. Ya karena itu saya selalu bilang ini penyakit yang paling berbahaya, lebih bahaya dari COVID. Yaitu lupa diri. Itu lebih membunuh sampai ke akhirat saudara. Ngeri toh? Mari akui di hadapan Tuhan. Supaya engkau bebas seutuhnya. Tundukkan kepala, saya mau berdoa. Thank you Lord. Terus berbicara lebih jauh dalam kehidupan umat-umatmu. Secara spesifik engkau bicara dalam hidup mereka. Apa yang perlu mereka tata, apa yang perlu mereka ubah dalam hidup mereka. Engkau bekerja dengan caramu. Hari ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus.
Inakarala basyigi dibidinai. Biar mata kami semakin dicelikan untuk melihat ke arah Tuhan. Biar pandangan kami semakin tajam untuk melihat Tuhan. Melihat rancangan-Mu yang sempurna. Sebab itu Tuhan, perbaharui batin kami, hati kami. Kalau ada yang mengganjal dalam hati kami, sesuatu yang pahit, sesuatu yang mengganjal, hari ini hamba berdoa, bebaskan dalam nama Yesus. Setiap dosa yang meracuni kami, hari ini Tuhan basuh dengan darah-Mu. Kami mengakui kami salah, kami banyak pelanggaran di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, murnikan kami di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa hari ini, setiap umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, saudara yang butuh dukungan doa, mari angkat kedua tanganmu. Di tempat engkau duduk saja, saya mau berdoa bersama. Bahkan saudara yang menyaksikan rekaman ini, dari tempat ini hamba mau berdoa. Apapun pergumulanmu hari ini, mari angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hamba meminta belas kasih Tuhan atas hidup mereka. Segala apapun yang sedang terjadi dan mereka alami hari ini, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang tahu yang terbaik bagi mereka Tuhan. Hamba memohonkan anugerah, hamba memohonkan belas kasih terjadi. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka, ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Mengangkat mereka Tuhan, menyatakan kasih-Mu dalam mereka. Bahkan Kau bicara secara spesifik dalam hidup mereka. Beri tuntunan dalam nama Yesus. Bapa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Kuasa yang tanpa batas itu termanifestasi dalam hidup mereka hari ini Tuhan. Hamba berdoa, setiap Tuhan pribadi yang membutuhkan Tuhan, setiap tangan yang terangkat, hati yang terbuka, yang membutuhkan pertolongan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan yang sempurna terjadi, termanifestasi dalam hidup mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima dengan iman. Kuasa Tuhan merestorasi hidupmu, kuasa Tuhan membawa engkau untuk menapaki apa yang jadi maunya Tuhan. Maka engkau melihat apa yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah engkau lihat dan timbul dalam hatimu. Tuhan menyediakan itu. Tetap kasih Tuhan, tetap cinta Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap beri yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih, melepaskan damai sejahtera, sukacita, kekuatan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur.